Universitas Islam Negeri atau UIN Dato Karama Palu merupakan salah satu kampus unggulan yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Guna menunjang kebutuhan sivitas akademika dan aktivitas perkuliahan, Universitas Islam Negeri ini memiliki dua lokasi kampus, yakni kampus 1 yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 23 Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan kampus 2 yang terletak di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan guru pamung penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Megawati Hasan, guru pendidikan agama Islam. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Batch 3 UIN Dato Karama Palu. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kompetensi kinerja di SD Negeri Gindopo, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan tema Rukun Iman. Untuk lebih jelasnya, berikut pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita berdoa dulu, ya. Siapa yang biasanya menuntun doanya? Oke, adik ini ya. Sama-sama tangannya bagaimana kalau berdoa? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Allahumma zakirna. Allahumma zakirna. Allahumma nasinu. Allahumma nasinu. Walidna. Walidna. Najaina. Oke, jadi sebelum mulai kita absen terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir berapa orang? Satu, Bu. Satu orang saja. Atas nama siapa? Zafiat. Oh, Zafiat. Oke. Jadi tidak ada keterangannya sakit, izin atau alpa? Tidak ada. Berarti kita taruh alpa ya. Untuk selanjutnya ya, kita mengulang pembelajaran yang minggu lalu. Pembelajaran yang minggu lalu masih ingat? Ya, Bu. Tentang apa? Al-Fatihah. Oke, sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah dulu ya. Ya, Bu. Oke, sama-sama ya. Ibu tuntun ya. Yang pertama, 1, 2, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah dihafal Al-Fatihahnya ya? Untuk berapa surah Al-Fatihah? 7, 7 ya. Artinya? Oke, paham ya. Jadi ayat pertamanya? Bismillah ya. Jadi ingat, setiap Al-Quran itu memang diawali dengan Bismillah, tapi cuman Al-Fatihah lah yang memiliki Bismillah itu sebagai ayat
pertama. Paham? Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita menyanyi dulu terlebih dahulu supaya kita bisa fresh menerima pelajaran selanjutnya. Oke, silakan berdiri ya. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah ajarkan tentang nyanyiannya ya. Yang pertama adalah buka ya, buka, baca, kaji, terus sekarang juganya 2 kali. Yang terakhir itu adalah hati bahagia. Paham? Paham, Bu. Nah, oke. Nah, selanjutnya Ibu pimpin ya. 1 2 1 2 3. Buka Quran yuk, baca Quran yuk, kaji Quran yuk sekarang juga. Sekarang buka hati Bahagia. Tepuk tangan. Yeay. Nah, sekarang kita lanjut sini. Ya. Nah, karena minggu lalu kita mempelajari tentang Al-Quran, sekarang kita lanjut pembelajaran yang kedua, tentang rukun iman. Nah, perhatikan di depan ya, rukun iman. Jadi ada 2 ya. Nah, ada rukun iman, ada juga rukun Islam. Jadi yang kita pelajari sekarang itu adalah rukun iman. Nah, rukun iman terdiri berapa? Terdiri atas berapa dia? 6 ya. Nah, sini. Nah, jadi tujuannya kita pelajari tentang rukun iman sini supaya kamu memahaminya, mengetahui apa yang dimaksud dengan rukun iman ya. Nah, supaya tidak cuma dibaca di buku, oh rukun iman segini, rukun iman itu harus percaya ya, rukun iman itu harus begini ya. Nah, sini jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga adalah kitab Al-Quran, yang keempat apa? Rasulullah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang terakhir adalah qadar dan qadar. Jadi Ibu mau jelaskan tentang rukun iman semuanya ya. Yang pertama itu iman kepada Allah. Nah, di situ iman kepada Allah itu ya. Nah, kita harus percaya. Nah, itu Allah tidak ada bentuknya ya. Dia tidak berbentuk seperti Tuhan-Tuhan yang lain ya, seperti Tuhan agamanya yang lain ya. Nah, kalau umpamanya agama yang lain itu mempunyai bentuk seperti, ada yang seperti patung, ada yang seperti cahaya matahari, ada yang seperti hewan, ada yang seperti ya, itu namanya Tuhan yang agama yang lain. Tetapi yang harus kita yakini, kita mempunyai Tuhan tersendiri ya, diyakini di dalam hati ya, walaupun kita tidak lihat tetapi kita imani. Nah, itu namanya rukun iman yang pertama. Yang pertama itu adalah percaya, pintar. Ya. Nah, yang kedua rukun iman yang kedua apa? Malaikat ya. Kalau dalam prediksinya kamu, malaikat itu seperti apa? Seperti apa? Malaikatnya itu ya, kalau di dalam prediksi Islam, malaikat itu tidak mempunyai sayap. Ya, kalau umpamanya di dalam bayangannya kita, ada sayapnya tidak? Ada, Bu. Ada panahnya tidak? Ya, kalau di dalam agama Islam itu tidak mempunyai panah ya, kayak begini, ya. Dia mempunyai sayap, dia punya rambut, dia punya mata, dia berpakaian. Tapi di dalam prediksi Islam, mereka itu tidak diketahui bagaimana bentuknya. Apakah dia laki-laki atau perempuan?
perempuan. Yang jelas itu malaikat ada, tetapi goib. Goib maksudnya itu tidak kelihatan, cuman diyakini di dalam hati. Paham? Nah, itu tentang yang pertama tadi apa? Iman kepada Allah. Artinya percaya. Yang kedua itu adalah malaikat. Nah, malaikat itu tercipta dari Allah. Diciptakan dari cahaya atau bisa disebut disebut nur. Siapa namanya nur di sini? Tidak ada, ya. Nah, nur itu artinya cahaya. 4, ya. Nah, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Taurat. Yang terakhir itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah pelengkap. Nah, kitab 3 ini sudah ada pemiliknya, ya. Kitab 3-nya ini sudah ada pemiliknya, ya, yaitu para nabi dan rasul, ya. Nah, yang terakhir itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad, ya. Nah, diberikan melalui malaikat Jibril, ya. Nah, jadi malaikat Jibril itu pergi ke Gua Hira, cek, jalan dia ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, ya. Jalan, wahai Nabi Muhammad, ini ayat pertama yang kuberikan kepadamu, ya. Jadi itu namanya yang pertama, ya. Ini Al-Qur'annya, itu rukun iman yang ketiga, ya. Nah, rukun iman yang ketiga yaitu adalah Al-Quran atau disebut dengan kitab-kitab Allah. Paham? Nah, jadi Ibu jelaskan kembali, ya. Ini Al-Qur'annya harus diimani, ya. Kayak tadi nyanyian yang pertama itu dibuka, habis itu dibaca baik-baik Al-Qur'annya, terus dikaji. Kaji itu maksudnya dipelajari, ya. Maksud Al-Qur'annya itu apa? Jadi harus dipelajari supaya paham dan kita bisa imani itu Al-Qur'an, supaya kita bisa pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, paham? Nah, jadi itu iman yang pertama. Yang ketiga. Yang keempat apa? Nah, Rasulullah, ya. Jadi ingat, Nabi dan Rasul itu bukan cuma Nabi Muhammad tok saja, ya. Kenapa ditulis di situ Rasulullah? Karena di dalam di Al-Quran itu, dalam Al-Quran kita harus mempelajari 25 nabi. Nah, kenapa Rasulullah ini adalah kekasihnya Allah, tetapi kita harus mengimaninya 25, ya. Jadi kita harus mengetahui 25 nabi, ya, bukan cuma Nabi Muhammad saja, ya. Nabi Muhammad memang paling dekat sama Allah, tapi ada nabi yang lain yang harus kita imani juga. Jadi bukan cuma nabi ini saja yang kita imani, tapi nabi-nabi yang lain juga pun harus kita ketahui namanya, ya. Nah, ilmunya, bagaimana caranya dia beriman kepada Allah, kita juga harus mengetahui, ya. Paham? Jadi itu iman yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima, hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat, ya. Hari kiamat itu tidak diketahui kapan datangnya, tetapi tanda-tandanya sudah ada, ya. Nah, contohnya seperti laki-laki berperangai seperti perempuan, ya.
Jangan kok haga dia. Tapi haga gitu temannya mentang-mentang cuma sendirinya laki-laki. Ya. Jadi belum tentu dia jadi perempuan ya. Belum tentu dia mau menjadi perempuan. Dia pergi haga temannya, ya. Jadi hari kiamat itu pasti ada, tetapi tidak diketahui tanda-tandanya seperti tadi apa ya? Laki-laki berperangai seperti perempuan, perempuan berperangai seperti laki. Adanya apalagi ya? Ada yang meninggal. Itu salah satunya tanda-tanda hari kiamat. Ya. Jadi sebelum adanya itu kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya itu bagaimana? Menjalankan rukun iman. Rukun iman kita jalankan, rukun Islam pun juga kita jalankan. Paham? Paham. Yang terakhir adalah rukun iman yang terakhir apa? Qada dan itu takdir, ya. Ada takdir yang bisa diubah, ada juga takdir yang tidak bisa diubah, ya. Qada dan qadar. Jadi ya sudah paham semua tentang pembelajaran yang tadi Ibu jelaskan? Sudah. Sekarang Ibu bagi kelompok, ya. Ini ada ini ada pelajaran, ya. Ibu nanti bagi kelompoknya, ya. Karena di sini jumlahnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 9. Jadi satu kelompok itu ada yang 4, ada yang 5. Ya. Jadi kamu bergabung nak supaya bisa ya bergabung sayang. Iya. Sini. Ayo. Kalau kamu sana Jo, supaya ini ke sini. Dirapatkan anunya. Kasih hilangan dulu, dirapat. Sini. Sini. Coba kasih hilang dulu kursinya ini. Iya. Oke. Nanti Ibu jelaskan kembali ya. Ayo. Coba nak. Sini. Ke sana 2, sana. Iya. Sini. Iya. Sana. Ya. Di situ, ya. Sudah semua duduk? Mana pensilnya? Terserah. Di situ sudah dapat kertasnya? Sudah dapat? Di situ dia dijodohkan. Ya, dijodohkan ya. Kalau ini di mana letaknya? Ya. Paham? Yang ini ya. Di sini iman kepada lihat gambarnya. Ya? Paham? Paham, Bu. Oke, silakan bekerja.
sudah? Oke, kumpul. Ya, tulis namanya ya nak ya, supaya ibu tahu ya kelompok mana yang menang ini. Ya, kelompok mana yang menang ditulis namanya. Nah, sudah? Ayo kumpul. Nah, siapa yang mau kumpulkan? Cepat. Nah, sini. Oke, kelompok 1 dulu ya. Nah, nanti di Kelompok B ingin memprestasikan hasil kerja kelompok kami. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Al-Quran, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadir. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, bagus ya. Nah, sekarang selanjutnya, ayo. Nah, beri salam dulu ya. Nah. Kami dari kelompok B akan memprestasikan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih semua. Ya, nah itulah tadi persembahan dari teman-teman ya, karena sudah dibagi kelompok. Nah, sudah? Kita lanjut lagi ya. Nah, Ibu sudah jelaskan tadi panjang kali lebar ya tentang rukun iman. Nah, jadi sekarang Ibu mau bertanya. Ya, sudah paham semua? Tidak ada lagi yang dipertanyakan? Sudah jelas? Nah, sekarang Ibu tanyakan bagaimana perasaannya tentang mempelajari rukun iman untuk hari ini. Alhamdulillah, Bu. Jadi, sekarang pelajaran bagian mana yang paling menarik untuk kalian semua? Yang mana yang menarik? Apa? Semua ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kesulitan. Sekarang kita Ibu rangkum ya. Pelajaran yang hari ini. Jadi kalau yang pertama itu adalah rukun iman yang pertama, artinya iman kepada Allah, berarti harus percaya. Yang kedua adalah malaikat, walaupun dia tidak ada tetapi kita percaya ya. Yang ketiga adalah apa? Kitab Al-Quran. Kitab Allah ya.
kitab Allah itu ada 4. ada 4. Jadi harus diketahui kalau kitab itu ada 4. Nah, yang ke 5 apa? Hari kiamat. Ya, hari kiamat walaupun kita tidak tahu kapan jadinya, tetapi tetap akan datang. Yang terakhir ada qada dan nah, jadi untuk sudah semua materinya sudah Ibu ajarkan kepada kalian hari ini, ya. Nah, tugas kalian adalah yang untuk pertemuan hari ini. Nah, carilah contoh-contoh untuk semua, ya. Yang kalau iman kepada Allah contohnya apa? Nah, yang kedua, ya, itu kan rukun imannya ada berapa? 6. Jadi setiap 6 rukun iman itu kalian harus mencari contohnya. Nah, iman kepada Allah itu contohnya bagaimana? Iman kepada malaikat itu bagaimana? Nah, iman kepada kitab itu bagaimana? Ya, paham? Nah, sekarang sebelum sebelum kita akhiri, sebelum kita pulang, ya, kita berdoa dulu supaya kita selamat di dalam perjalanan setelah menuntut ilmu. Paham? Nah, jadi kita berdoa, ya. Bagaimana cara kembali ke tempat semula. Ya. Sudah siap? Siap pulang? Oke. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selamat sampai rumah, ya, supaya kita mendapatkan barokah untuk pelajaran hari ini. Paham? Nah, oke, silakan yang biasanya pimpin siapa? Nah, oke, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siap. Berdiri.